Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Dayak Bakumpai yang ada di Kalimantan Tengah. Selamat Tahun Baru Islam, yaitu 1 Muharram 1446 Hijriah. Video kali ini, saya ingin mengajak Anda ziarah atau berkunjung ke makam seorang raja. Raja tersebut dikenal masyarakat dengan Raja Baras Kuning. Setiap tanggal 1 Muharram, kami suku Dayak Bakumpai berkumpul di sana, khususnya Dayak Bakumpai yang ada di daerah Kabupaten Murung Raya. Makam raja ini berada di dalam anak Sungai Barito. Di dalam sungai inilah pernah hidup seorang pemimpin atau seorang sultan, yaitu Sultan Muhammad Said. Menurut informasi dari warga setempat, Sultan Muhammad Said adalah seorang pemimpin yang datang ke wilayah Sungai Manawin pada awal abad ke-19. Perjalanan beliau ke wilayah ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor, termasuk keinginan untuk menyebarkan agama Islam, politik dan sosial, serta mengembangkan wilayah baru yang potensial untuk dijadikan pusat aktivitas ekonomi dan budaya. Nah, untuk mencapai tempat tersebut, saya harus menyusuri jalur sungai. Karena sungai ini akses pertama kali Sultan beserta rombongan bisa sampai ke desa Baras Kuning. Sungai yang sempit, arus sungai yang deras, dan medan yang sulit menjadi tantangan tersendiri buat rombongan Sultan di kala itu. Perjalanan kali ini memakan waktu sekitar 1 jam dari desa Muara Untul. Namun selain menyusuri sungai, pemerintah kota dan desa terkait sudah menyediakan jalur darat. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya saya sudah sampai di desa Baras Kuning. Nah, perlu kalian ketahui, setiap tahun baru Islam atau 1 Muharram, suku Dayak Bakumpai selalu merayakannya di tempat ini. Yang datang ke tempat ini pun bukan saja warga sekitar, melainkan seluruh warga Kabupaten Murung Raya. Mengingat lokasi yang sulit untuk dijangkau, warga dari daerah lain pun terpaksa datang lebih awal atau sebelum 1 Muharram, dan mereka terpaksa mendirikan tenda-tenda seadanya, mengingat di sini belum adanya tempat singgah atau menginap. Tepat di belakang saya ini adalah sisa-sisa peninggalan Sultan. Disinilah rombongan Sultan singgah, dan disinilah mereka mendirikan tempat tinggal atau istana. Berhubung istana atau tempat tinggal Sultan dan rombongan terbuat dari kayu, maka seiringnya waktu, bangunan tersebut lapuk. Sehingga kita tidak bisa melihat seperti apa besarnya istana Sultan tersebut di kala itu. Yang tersisa sekarang hanyalah rumah kecil ini. Namun rumah ini adalah tempat tinggal juru kunci atau orang yang menjaga makam Sultan beserta keluarganya. Kerajaan Baras Kuning merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kalimantan Tengah, tepatnya di desa Baras Kuning. Kerajaan ini memiliki nilai sejarah dan berperan penting dalam perkembangan budaya dan sosial masyarakat setempat. Inilah makam Sultan Muhammad Said beserta keluarganya. Sultan Muhammad Said adalah tokoh penting dalam sejarah di daerah Sungai Manawin, khususnya di desa Baras Kuning. Beliau merupakan salah satu pemimpin yang dihormati dan memiliki peranan besar dalam perkembangan sosial dan budaya masyarakat setempat. Sultan Muhammad Said dikenal tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana dan adil. Beliau selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya dan berusaha memajukan kehidupan masyarakatnya melalui pendekatan yang harmonis dan penuh pengertian. Kontribusi beliau dalam memajukan desa Baras Kuning menjadikan namanya dikenang sepanjang masa oleh generasi penerus. Selain makam Sultan dan keluarganya, terdapat juga makam dari pengikut-pengikut beliau. Menurut masyarakat setempat, Sultan Muhammad Said berasal dari keturunan bangsawan yang memiliki garis keturunan yang kuat dalam sejarah kerajaan Banjar. Beliau dilahirkan di lingkungan kerajaan, di mana tradisi dan adat istiadat kerajaan sangat dijunjung tinggi. Latar belakang keluarga yang memiliki pengaruh besar dalam politik dan budaya membuat Sultan Muhammad Said tumbuh dengan pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang kepemimpinan dan pemerintahan. Sejak beberapa hari sebelum 1 Muharram, warga desa Baras Kuning telah mulai bergerak. Gotong royong dimulai dengan membersihkan lingkungan sekitar, termasuk jalan-jalan desa. Anak-anak, remaja, hingga orang tua, semua turut serta, menjadikan kegiatan ini sebagai momen kebersamaan yang menghangatkan hati. Beberapa alasan masyarakat Dayak Bakumpai merayakan 1 Muharram di desa Baras Kuning memiliki beberapa tujuan penting yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan budaya.
Melalui berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, doa bersama, dan pembacaan ayat suci Al-Quran, perayaan ini bertujuan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan masyarakat. Ini adalah momen untuk merenungkan kembali ajaran-ajaran Islam. Sekarang ini, kebanyakan warga masyarakat Baras Kuning sudah meninggalkan kampung ini dengan alasan mencari hidup yang layak. Hampir 90% penduduknya pindah ke desa Muara Untu. Di kampung ini hanya ditinggali beberapa warga saja yang masih bertahan, kelihatan dari rumah-rumah warga yang tidak berpenghuni, dan dibiarkan begitu saja. Perayaan 1 Muharram di Desa Baras Kuning juga merupakan cara untuk menghormati sejarah dan warisan leluhur, termasuk mengenang jasa Sultan Muhammad Said dan perjuangannya dalam membangun dan mempertahankan wilayah ini. Ini mengingatkan generasi muda akan pentingnya mengenal dan menghormati sejarah mereka. Pemilihan Baras Kuning sebagai lokasi kerajaan oleh Sultan Muhammad Said dan pengikutnya, meskipun secara geografis Baras Kuning berada di dalam sungai kecil dan di tengah hutan, dapat dijelaskan melalui beberapa alasan strategis dan kultural. Lokasi yang berada di dalam sungai kecil dan di tengah hutan memberikan keuntungan strategis dalam hal pertahanan. Kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat kerajaan ini lebih mudah untuk dilindungi dari serangan musuh, termasuk dari penjajah Belanda. Hutan dan sungai berfungsi sebagai benteng alami yang menghambat gerak maju pasukan lawan. Daerah Baras Kuning kaya akan sumber daya alam seperti hasil hutan, tanah subur untuk pertanian, dan sungai yang menyediakan ikan dan air bersih. Sumber daya ini sangat penting untuk mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat dan kegiatan ekonomi kerajaan. Masyarakat Dayak Bakumpai memiliki hubungan yang erat dengan alam. Mereka percaya bahwa hidup harmonis dengan lingkungan alam adalah kunci kesejahteraan dan keseimbangan hidup. Lokasi Baras Kuning yang berada di tengah hutan memungkinkan masyarakat untuk terus menjalankan tradisi ini. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada hubungan baik yang telah terjalin antara Sultan Muhammad Said dengan masyarakat Dayak Bakumpai setempat. Keberadaan mereka di sana memungkinkan terjadinya kolaborasi dan integrasi antara budaya kerajaan dan kearifan lokal, yang pada akhirnya memperkuat posisi dan legitimasi kerajaan. Pada masa kolonial, kerajaan Baras Kuning, seperti banyak kerajaan lainnya di Nusantara, menghadapi tantangan besar dari penjajah Belanda. Sultan Muhammad Said memainkan peran penting dalam memimpin perlawanan terhadap Belanda. Dengan strategi yang cerdik dan dukungan penuh dari rakyatnya, Sultan berusaha mempertahankan kedaulatan dan kebebasan kerajaannya, meskipun akhirnya Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Kalimantan. Semangat perlawanan dari kerajaan Baras Kuning tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan keteguhan. Meskipun kerajaan Baras Kuning tidak lagi eksis sebagai entitas politik, warisannya tetap hidup dalam budaya dan tradisi masyarakat desa. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan keberanian yang ditanamkan oleh Sultan Muhammad Said masih dijunjung tinggi oleh generasi penerus. Perayaan-perayaan seperti 1 Muharram juga menjadi momen penting untuk mengenang sejarah dan kejayaan kerajaan ini. Momen ini digunakan untuk mengingat semangat hijrah, yang berarti perpindahan dari keadaan buruk menuju keadaan yang lebih baik. Ini menginspirasi masyarakat untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka, seperti meningkatkan amal ibadah, memperbaiki perilaku, dan berkontribusi pada kemajuan desa. Meskipun diguyur hujan, masyarakat Dayak Bakumpai terus berdatangan. Hujan bukan menjadi alasan bagi mereka untuk tidak datang di acara tahunan ini. Panitia penyelenggara acara juga mengundang rombongan hafiz dan penceramah agama untuk menambah kemeriahan acara ini. Melalui perayaan 1 Muharram, Desa Baras Kuning bukan hanya merayakan Tahun Baru Islam, tetapi juga memperkuat nilai-nilai agama, kebudayaan, dan kebersamaan yang menjadi fondasi masyarakat Dayak pada umumnya. Perayaan ini mencerminkan semangat gotong royong dan kesatuan yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Dengan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, termasuk anak muda dan pemerintah, kami yakin Desa Baras Kuning akan terus maju dan berkembang. Semoga perayaan 1 Muharram ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan semangat dalam membangun masa depan yang lebih baik. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke media sosial Anda, supaya menambah pengetahuan kita
dan juga melestarikan adat dan budaya Dayak Bakumpai.